Putri Sylvia Anggraini, mahasiswi dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara menerapkan praktik pencegahan infeksi dan mengenali tanda dan gejala COVID-19 pada balita di masa tanggap darurat COVID-19. Oke teman-teman, yang sudah kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat baik di dunia maupun di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 yang dikenal dengan nama novel coronavirus 2019 atau SARS coronavirus 2. COVID-19 ini tidak mengenal batas, tidak memandang usia, status sosial, dan ekonomi. COVID-19 dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali, termasuk ibu hamil, ibu bersalin, dan anak-anak. Nah, untuk tanda gejala COVID-19 pada anak-anak ini sulit dibedakan dari penyakit saluran nafas akibat penyebab lainnya. Gejala berupa batuk pilek seperti penyakit salesma dengan atau tanpa disertai demam, yang pada umumnya dapat bersifat ringan dan akan sembuh dengan sendirinya. Namun, virus COVID-19 ini bisa menyebabkan penyakit pernafasan ringan sampai berat. Namun, yang menjadi lebih berbahaya jika penyakit saluran pernafasan menyerang paru-paru, yaitu menjadi radang paru atau yang disebut dengan pneumonia. Gejala dari pneumonia ini sendiri adalah demam, batuk, dan kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Nah, selama masa tanggap darurat pandemi COVID-19, tunda untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan jika balita hanya mengalami tanda dan gejala seperti sakit tenggorokan, batuk, dan pilek. Bunda hanya cukup memberikan air putih secukupnya dan konsultasi secara daring pada tenaga kesehatan bidan atau dokter atau dengan melakukan kunjungan rumah bila diperlukan. Dan Bunda juga harus perlu mengenali tanda bahaya pada balita jika balita mengalami tanda dan gejala seperti sesak nafas atau kebiruan pada area bibir. Yang kedua, diare terus-menerus atau muntah disertai lemas. 3. Nyeri perut hebat. 4. Pendarahan terus-menerus. 5. Kejang atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan. 6. Demam 3 hari atau demam pada bayi baru lahir. 7. Kecelakaan. 8. Keracunan, menelan benda asing atau digigit hewan berbisa. Nah, orang tua juga perlu mengajari kepada anak untuk menerapkan praktik pencegahan infeksi dengan memberikan pengertian pada anak untuk beraktivitas di dalam rumah, menjelaskan physical distancing, menjaga jarak 1 meter untuk menghindari kontak antara orang yang sehat dengan orang yang mungkin sakit. Yang kedua yaitu membiasakan anak untuk lebih sering mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum dan sesudah beraktivitas atau bermain, menyentuh hewan, dan sebagainya. Dan untuk penggunaan hand sanitizer ini hanya sebagai alternatif jika tidak tersedia air dan sabun, misalnya jika jauh dari tempat sarana cuci tangan. Yang ketiga, mengingatkan anak untuk tidak menyentuh area bagian mata, hidung, dan juga mulut sebelum mencuci tangan. Keempat, segera mandi, mencuci rambut, dan berganti pakaian ketika sesampainya di rumah setelah berpergian. Kemudian yang kelima yaitu dengan membersihkan benda-benda yang sering disentuh seperti perabot, gagang pintu, mainan dengan disinfektan secara berkala. 6 yaitu dengan orang tua mengajarkan cara etika bersin dan batuk kepada anak dengan menutup bersin dan batuk dengan menggunakan kedua telapak tangan atau dengan sikut tangan. Dan yang terakhir yaitu memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19 melalui bersin dan batuk. Dan ajarkan kepada anak cara menggunakan masker yang baik dan benar, yaitu yang pertama mengajari anak untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai masker. Yang kedua, pastikan masker menutupi area hidung, mulut, dan dagu. Yang ketiga, hindari menyentuh masker saat memakainya dan meminta anak untuk mencuci tangan
jika menyentuh masker. Dan yang terakhir, melepas masker dengan hanya memegang talinya untuk segera dicuci. Nah, untuk perawatan kesehatan secara mandiri yang bisa dilakukan di rumah dengan anggota keluarga lain, yaitu yang pertama dengan pemenuhan asupan gizi seimbang sesuai dengan umur anak. Yang kedua, pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, tetap memberikan ASI secara eksklusif. Semua ibu balita, ibu menyusui, baik dalam keadaan kondisi sehat maupun sedang sakit, terlepas apakah ibu tersebut tertular COVID-19 atau tidak, adalah agar tetap menyusui sambil melakukan upaya pencegahan seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan bayi, dan rutin membersihkan area permukaan tempat terjadinya kontak dengan bayi. Dan apabila ibu sedang sakit dan tidak mampu menyusui secara langsung, pemberian ASI perah bisa dilakukan oleh anggota keluarga lain dengan tetap melakukan upaya pencegahan infeksi. Dan yang ketiga, untuk bayi usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun tetap melanjutkan ASI ditambah dengan makanan pendamping ASI sesuai dengan umur anak. Dan yang keempat, untuk balita di atas usia 2 tahun diberikan makanan keluarga sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Nah, itu tadi dia informasi yang saya sampaikan mengenai cara menerapkan praktik pencegahan infeksi dan mengenali tanda dan gejala COVID-19 pada balita di masa tanggap darurat COVID-19. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua melalui media video ini, dan khususnya bermanfaat untuk ibu-ibu yang memiliki balita. Dan sedikit informasi untuk kalian semua, jangan khawatir karena selama pandemi COVID-19 dan menghadapi era new normal, pelayanan kesehatan akan tetap berjalan secara optimal agar aman bagi pasien dan provider dengan penyesuaian yang relevan dengan pencegahan COVID-19 atau protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.